Generasi Z adalah generasi yang tidak pernah mengalami over dopamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Aziza dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jurusan Biologi Murni. Biologi terapan. Saya ingin bertanya. Jurusan apa? Biologi terapan. Biologi terapan. Oke. Pertanyaan saya yaitu tentang generasi milenial, generasi X, dan generasi Z. Kenapa setiap generasi Z itu ingin mengungkapkan argumentasinya di ruang publik tertutup, itu terkadang generasi Z itu sering disepelekan oleh generasi X, milenial. Itu kenapa bisa generasi Z itu sering disepelekan, sementara generasi Z itu kan punya inovasi yang lebih bagus dari generasi sekarang. Kayak tadi, kalau generasi Z itu sangat tangguh, luar biasa. Tetapi ketika kita Ya itu karena itu disepelekannya karena itu. Iya, kenapa itu disepelekan dan sering kali dikatain generasi Z itu tuh pemalas, terus tuh pemalu, nggak punya ide. Sementara itu tidak seperti itu. Itu kenapa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Karena Anda dari ilmu biologi terapan, ya betul ya? Iya, benar. Lalu bertanyanya tentang generasi Z dan sebagainya, maka saya akan menjawabnya dari ilmu yang saya punya sebagai orang yang memiliki pendidikan psikologi. Ya, jadi saya menjawabnya secara psikologis. Generasi Z adalah generasi yang tidak pernah mengalami over dopamin. Oke, apa itu over dopamin? Generasi X, kita bicaranya X saja lah sebelum ke milenial ya. Generasi X adalah generasi yang mengalami hidup tanpa media sosial. Kalau mau nonton sesuatu, film atau acara, satu keluarga ngumpul jam 7 pagi setiap Sabtu. Karena acaranya diputar di TV jam segitu doang. Oke? Jadi ngumpul keluarga. Cuman buat nonton satu seri. Seri 2-nya diputar Sabtu depan. Jadi kita nunggunya seminggu. Jadi kalau sekarang kalian suka nonton drama Korea atau nonton drama apa di Netflix atau di mana, habis tuh 15 episode 2 hari. Kita nggak bisa. 15 episode artinya 15 minggu. Jadi kita nunggu tuh seri satu persatu sampai selesai. Itu generasi kita. Generasi kita itu ada yang namanya VHS. Tahu VHS nggak? Nggak tahu. Ya. Ibu tahu. Saya yakin ibu tahu. VHS itu sama kayak MP3. Tahu MP3? Kurang tahu juga. Ayo, mati. Spotify. Oh, tahu. Nah, tahu. Kalau Anda mau dengerin Spotify atau YouTube, nonton YouTube tahu? Tahu. Pernah nonton Pornhub? Pernah. Oke. Pernah nonton podcast saya? Pernah. Oke. Kalau Anda nonton terus ada yang kelewatan, yang Anda lakukan apa? Kembali ke pertama. Iya benar, di drag ya kan? Set, langsung dapat, bener ya? Zaman gua, apalagi zaman bapak. Kita pakai yang namanya VHS, Pak. Bentuknya kaset gede, ya. Itu kalau ibu udah nonton habis, dikasih ke saya mau nonton, saya masukin ke mesinnya, pencet rewind. Jelek, rewind, dia muter dulu mundur, cek. Kita nungguin, kayak nungguin microwave, cek, lama banget, mundur, tek, baru sampai awal. Nah, kita tonton. Itu begitu nontonnya kelewatan,
Kita mau nonton belakangnya, pencet rewind, ceklek, cek. Mau nelpon, nggak bisa. Hey Siri, nggak bisa. Tek, nggak bisa. Lihat kontak, nggak bisa. Mau nelpon, kita harus hafal nomor telepon teman-teman kita di luar kepala. Nomor telepon rumah saya, waktu saya lahir, waktu orang tua saya ada, waktu usia saya masih 0, itu 3844892. Iya. Demi Allah, nomor telepon rumah saya 3844892. Karena kalau saya nggak hafal, saya nggak bisa nelpon orang tua saya. Kalau Anda punya telepon orang tua Anda? Punya. Cuman jarang nelpon ya? Sering. Oh sering, oke, bagus. Tadi pancingan. Itu nomor rumah. Nomor sahabat saya di luar kepala. Kalau sekarang nggak perlu. Nyari Pak Jenderal tinggal cari. Cek, telepon. Sekarang juga kalau nelpon Pak Jenderal agak males nelpon. Mendingan voice note. Voice note. Kalau males lagi, chat. Oke. Jadi generasi X itu adalah generasi yang mengalami susahnya seperti itu, lalu dapat teknologi yang canggih, jadi bisa memilih apa yang baik buat dia, apa yang tidak baik buat dia. Jadi ketika kita harus kekurangan dopamin, kita diam. Contoh, media sosial itu dibuat secara psikologis berdasarkan tema judi roulette. Ini bukan saya ngomong, ini adalah riset. Apa judi roulette? Judi roulette itu adalah, kalau anda pernah tahu judi roulette atau nggak jackpot, tahu mainan jackpot nggak? Tahu. Yang keluar. Iya tahu. Yang keluar gambar apa? Iya tahu. Tahu ya? Oke. Iya. Itu adalah permainan judi yang paling luar biasa, orang suka ikut karena dia masukin cegrek, wah, terus menang atau kalah dapat reward, dapat koin gitu ya. Kadang-kadang masukin 10.000, kalah tapi keluarnya 2.000, oh masukin lagi gitu ya. Itu adiktif, sangat adiktif. Dan apa yang dilakukan oleh media sosial? Yang media sosial melakukan adalah mengikuti sistem jackpot, diaplikasikan ke media sosial. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata orang yang buat TikTok. Oke? Oke. Jadi yang Anda lihat sekarang adalah jackpot. Berita baru. Dalam 5 menit, berapa banyak berita yang Anda dapat? Banyak. Pertanyaannya, percaya nggak? Kalau secara psikologis, dalam 5 menit manusia hanya bisa menangkap 1 informasi. Percaya. Artinya, kebanyakan informasi yang masuk ke kalian tidak ada daya saringnya. Itu yang jadi masalah. Artinya Anda mendapatkan dopamin. Tahu dopamin? Dopamin ini hormon semangat, hormon happy. Anda dapetin dopamin yang berlebihan, terus menerus dapat. Karena kalau lagi bete ngapain? Lihat, teng, lucu ketawa. Lihat lagi, teng, ada ibu-ibu mandi lumpur. Lihat lagi, teng, ada orang Korea nari. Teng, dopamin. Dopamin terus menerus, tanpa henti, over dopamin. Oke? Kamu kalau mau makan, sekarang orang mau makan, pesan Gokar, Grab, Gojek, semuanya pesan. Makanan datang ke kita. Zaman dulu enggak, kita nyari ke pasar, kita bikin makanan. Artinya kita punya momen untuk bekerja mendapatkan sesuatu. Momen bekerja mendapatkan sesuatu. Sekarang yang namanya disebut dengan instant dopamin. Semuanya serba instan. Semuanya serba instan. Lu mau lihat berita, langsung dapat. Dulu mau lihat berita, tunggu TVRI jam 7 malam baru keluar berita. Tunggu. Nah, yang membuat kalian menjadi pintar, luar biasa, hebat, tangguh, ekologi yang besar sekali, ilmu yang luar biasa sekali, karena begitu banyak pengetahuan masuk ke kalian secara cepat. Kalau kalian kuat, kalian jadi luar biasa. Kalau kalian nggak kuat, gila. Ini orang beda-beda. Makanya saya bilang, saya ingin kalian kuat dan buang yang nggak penting, buang. Yang nggak penting buang, yang penting masuk. Kalau Anda tanya pertanyaannya tadi, kenapa disepelekan? Karena disepelekan. Karena kalau kita ngelihat, yang tadi saya bilang, ini belum apa-apa sudah speak up. Kita zaman dulu diajarkan sebelum speak up, riset. Sebelum ngomong, riset. Omongan saya dari tadi sampai sekarang, cek semuanya. Nggak ada karangan saya.
IQ manusia Indonesia 78, cek silahkan, riset. Tapi karena banyak dopamin yang masuk, informasi yang masuk, akhirnya banyak juga anak-anak zaman sekarang, generasi Z dan sebagainya, menyebarkan atau membuat konten atau menyebarkan konten dan sebagainya yang tidak benar. Karena tidak ada riset, karena tidak tahu. Contoh paling sederhana, berapa banyak generasi kalian curhat di Instagram? Banyak. Banyak. Bukan generasi kalian, milenial curhat di Instagram, doa di Instagram. Saya sering banget tuh ngeliatnya Instagram story, IG story, isinya, ya Allah, saya lagi begini, tolong aku ya Allah, karena aku begini. Dikasih lagunya, lagu religi. Keluar tulisan satu. Pertanyaan saya, sejak kapan Tuhan baca IG story? Karena kalau kalian curhatnya di Instagram atau kalau kalian curhatnya di media sosial, kalian bukan butuh solusi, kalian butuh atensi, kalian butuh perhatian. Kalau butuh solusi, ngomong sama temen, ketemu berdua, ngomong, gue punya masalah, ngomong sama orang tua. Ya tapi memang kan zaman kita susah ngomong sama orang tua, katanya gitu kan, ngomong. Tapi kalau kalian ngomongnya di Instagram, ngomongnya di media sosial, bapak aku begini, Enggak, saya nggak membicarakan generasi kalian, saya bicarakan banyak generasi. Suamiku begini, istriku begini, anakku begini, begini banget, hidupku begini. Sosial media curhat, pakai bawa-bawa nama Tuhan di sosial media. Tuhan tidak punya Instagram, bos. Kalau kita curhat di media sosial, kita tidak cari solusi, kita cari perhatian. Silakan dicek, saya tidak pernah sekalipun seumur hidup saya curhat di media sosial. Seumur hidup saya. Ngatain orang sering ya, curhat belum. Dan saya paling nggak suka ketemu orang, siapapun itu, ketemu orang, mau siapapun itu, kalau saya lihat Instagramnya isinya curhat, artinya dia nggak punya temen, artinya temennya maya semua, artinya tidak ada satu orang pun yang bisa dia percaya untuk bicara menyelesaikan masalahnya. Nggak ada. Artinya dia tidak butuh diselesaikan masalahnya, hanya butuh didengarkan. Didengarkan oleh siapa? Bukan didengarkan oleh temannya, didengarkan oleh orang yang tidak dia tahu siapa, tidak kenal siapa, tidak peduli siapa, tapi didengarkan. Itu masalahnya dengan teknologi. Dan ini bukan hanya Gen Z, bukan hanya Gen Z, saya belain, bukan hanya Gen Z, banyak. Coba Anda lihat Facebook, banyak ibu-ibu juga banyak yang begitu, banyak. Jadi I'm not talking about Gen Z, I'm talking about before you post something atau before you talk about something, think, ada gunanya kan buat kalian? Think, berita ini benarkah? Think, hal ini bisa memajukan diri kalian kah? Think, ini entertain kah? Think, berpikir. Jangan hanya memberikan dopamin. Dan memang faktanya, kalau Anda cari di Jakarta, 10 kota besar di dunia paling stres. Coba Anda cari di Google, Gen Z-nya berapa persen? Nanti Anda terjawab. Jadi, jangan mikir, oh Anda stres dan gak didengarkan dan sebagainya. Justru tugas Anda buktikan bahwa Gen Z bisa didengarkan. Karena konten yang Anda buat, karena isi yang kalian buat, ada isinya, ada maknanya. Biar kita lihat, ternyata Gen Z berhasil. Gitu.